sebuah puskesmas daerah Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, seorang ibu dari kampung Ramiti Sipot sedang mengantri panggilan bertemu dokter di poli umum. Ibu tersebut terlihat gelisah dan bingung. Kepada Ibu Azia. Oh, cepat dong. Silakan masuk Bu, dengan Ibu Azia ya Bu ya? Ya, silakan duduk Bu. Dokter Naifa mencoba membangun suasana yang nyaman kepada pasiennya. Ibu gimana Bu kabarnya? Kabalon. Naga Bu dokter. Dokter Naifa kebingungan dengan jawaban pasiennya. Ibu boleh diulang nggak Bu keluhannya? Puji yang ulang Bu, nampung loh. Ibu pun sakit. Ibu sakit Bu? Sakit bak perut lon ka, sakit mahal mau nyum ka, sakit barokah nak pulih-pulih. Di suum ke, hanya diulah-ulah hati lon tapi hanya tu bita pun baba. Ibu mohon maaf Bu sebelumnya, ibunya apa bisa berbahasa Indonesia Bu? Bahasa Indonesia? Hanja lon dokter bahasa Indonesia. Sancai mentong, hanja lon bahasa Indonesia. Gitu ya Bu ya. Tunggu sebentar ya Bu ya. Sultan boleh tolong cari kakak perawat yang bisa bahasa Aceh? Perawat Sultan yang keluar dari ruangan secara kebetulan bertemu dengan Wida. Kamu udah pergi dan muka. Di dalam ada pasien kak. Bisa bahasa Indonesia sama sekali kak. Cuma bisa bahasa Aceh doang kak. Ada di mana lagi? Baru kak udah pulang pasien. Oke Bu, ini kan sambil kita tunggu perawat yang bisa bahasa Acehnya datang, kita mungkin boleh cek tensi ibu dulu ya Bu ya. Apa nak sakit? Perut lon dek. Hai kada dari penonton. Gak dokter yang nama jelah anu kribi. Kibar sakit perut je Ma. Dari bawah kan sakit. Dek sakit perut kan. Habis lagi disisi dengan sikit nah, diulak-ulak batin nah. Bebuhan lepas. Jadi dokter, si ibu udah beberapa hari yang lalu sakitnya itu mau mual, gejalanya keluarnya mau mual sih dok. Terus juga di bagian perutnya itu ada kerasa kayak disayat sama pisau dokter. Oh kayak gitu. Jadi ibu sebelumnya ada penurunan berat badan ya Bu? Tadi kan kita ceknya di sini berat badan ibu 50 kg. Nah sebelumnya berat badan ibu tuh berapa? Terus pas muntahnya itu ada muntah atau cuma mual-mual aja? Jadi mak nya bunuh kali tak timang kan 50 kilo. Nah waktu timang barakan padung pun nanti terus kulitnya pun ulak-ulak mantang atau pernah muntah shit. Nah ditron berat badan masang lonnya terakhir timangnya 50 leh. Benar yang ada salah. Habisnya diulah-ulah hati mentong anak mentah. Jadi gini dokter, kata ibunya turun juga berat badannya rupanya. Turun ya berapa kilo tuh Wida? Turunnya 3 kilo dokter, 3 kilo 53. Terus tadi pas ditimbang 50 dokter kan, turun 3 kilo. Terus cuma mual-mual aja sih dok, nggak ada muntah katanya. Nggak ada muntah cuma ya. Ibu belakangan ini makan apa aja Bu? Nah, mak, ulikotnya apa nih pajo? Makanan yang aku di rumah aku, lihat ada pajo ke mak. Apa masak biasa aja. Punya mau bulan masak sambal tapi dek. Jadi punya misalnya ikut sambal aku buat fermentasi tapi. Untuk saya sakit perut dah. Oh, Jadi kata ibunya, dok, saya masak sambal di rumah. Iya, saya makan pedas. Terus katanya juga makan terasi rupanya dok. Ibu kalau bisa itu tuh dikurang-kurangin aja ya Bu ya. Ini kalau misalnya dilihat dari semuanya tuh ibu sakit kenanya itu dispepsi ya Bu. Jadi Bu ini kan udah diresepin obat ya bukan? Nanti ibu jangan lupa dikonsumsi obat-obat yang udah saya resepkan. Terus juga ibu dikurang-kurangi makan pedasnya ya Bu. Sama nanti kan obatnya ini bisa ibu ambil di apotek ya Bu ya. Ini Bu
Buno mak, buno kan kalau dokter resepkan kan obat, nah betul aja. Nah yang paling penting, betul kena baju sampai, ganti-ganti mantan gantau mono-mono, nya bobo kaya bersering baju si, kemudiannya itu watek kawa betul minta obat si pak watek. Tapi kan dia tanya, memang dokter memang cik anti besar cik bagi bah susah tak ada tanya. Untung ada yang enggak ulang-ulang. Ya mak, baru aku pindah kena. Makaji hancur beliau bahasa Aceh, kalau menjut. Ya belum bisa bu. Oh, nanti kon pudi napu pegang cakap. Punya misal ji dari kamu ajak kenal, ajak puskesmas lagi nya. Beji dokter mau pom kamu pegang. Baik kamu gaji ajak kenal. Katre pegang apa anak pas lagi. Ya mak, betulnya. Nanti kamu usahakan sih. InsyaAllah menyekat kena beliau jit si bahasa Aceh. Ke lah deh lah. Tak wajib. Kaji boleh kan? Bisa bu, bisa. Terima boleh mak. Pasien meninggalkan ruangan dengan sedikit rasa kesal yang tersisa. Tentunya, perpisahan para nakes dengan pasien berakhir baik tanpa kejadian yang menyulut emosi. Konsep pasien asing tidak terbatas pada perbedaan kewarganegaraan, melainkan juga mencakup perbedaan latar daerah, budaya, maupun kota asal. Seorang pasien dapat merasa asing meski masih berasal dari negara yang sama. Jika terdapat perbedaan bahasa, adat, atau cara komunikasi. Oleh karena itu, sikap empati, sensitivitas budaya, serta usaha memahami keragaman bahasa dan budaya pasien adalah bagian integral dari profesionalisme medis. Pemahaman dasar bahasa daerah memiliki peran penting bagi dokter dan tenaga medis yang bertugas di wilayah berbeda dengan daerah asalnya. Bahasa bukan sekedar sarana komunikasi, tetapi juga jembatan kepercayaan antara tenaga medis dan pasien. Dengan menguasai kosakata dasar bahasa lokal, dokter dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam anamnesis, meningkatkan akurasi diagnosis, serta membangun hubungan terapeutik yang lebih hangat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien.